Tabea, Shalom, selamat malam teman-teman di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih teman-teman. Puji Tuhan jika pada malam hari yang indah ini kita masih dipertemukan kembali untuk bisa menayangkan satu kajian live di malam hari ini terkait dengan seperti biasa hujatan hinaan dari sang Ustadz Su ya. Ustadz Su ini adalah sejelek-jeleknya ulama yang akan ada, sejelek-jeleknya makhluk yang ada di muka bumi ini menurut nubuat Nabi Muhammad itu adalah Ustadz Su ya. Dan dia adalah salah satu Ustadz Su itu adalah Ustadz Suharsono ya. Dia adalah sejelek-jeleknya makhluk di muka bumi ini. Dan kali ini kita akan membahas hujatan dia kembali kepada kekristenan. Seperti biasa, ya, dia membuat karangan indah, karang mengarang, di mana katanya para pendeta sedang saling caci, saling debat, saling ribut. Padahal video yang ditayangkan itu ya dikompilasi dari beberapa video, diputar ganti-gantian seakan-akan sedang saling berdebat ya terkait dengan konten mereka lagi bicara mengenai hari Natal saya lihat ya. Nah itulah Ustadz Su adalah Ustadz penghujat, tetapi dia lupa bahwa di agamanya sendiri antara Wahabi dan Aswajah itu saling serang dan saling mematikan ya. Mematikan di sini adalah saling kafir mengkafirkan, yaitu lebih parah daripada mematikan secara fisik ya. Karena kafir mengkafirkan seakan-akan ada yang punya surga, ada yang punya neraka. Seperti itu ya. Dan inilah si Ustadz Su membuat sebuah fitnahan, dan kita akan membungkam Ustadz Su dengan kenyataan yang ada, yang dia sendiri tidak bisa melihat dengan kacamata dia sendiri. Oke teman-teman, mari kita coba melihat ya di video dia yang baru ditayangkan hari ini 3 jam yang lalu. Dia beri judul kasihan umat Kristen. Debat dan saling caci antar pendeta begitu seru. Yang seru dia sendiri. Dia sendiri yang kompilasi, potong video sana, potong video sini, kemudian diputar seakan-akan mereka sedang beradu argumen. Ya, kemudian dia bilang jemaat gak kuat ya kabur. Dia lupa kalau di Indonesia ini bahwa kekristenan tahun demi tahun makin meningkat ya. Dari kurang dari 1% ketika Indonesia merdeka, itu nyata, data ada ya. Kemudian saat ini kekristenan sudah berada di antara 12-13% teman-teman ya. Sementara Islam dari Indonesia merdeka yang tadinya ada 90-an% lebih, saat ini ada di bawah 85% teman-teman. Ya, jadi ini Ustadz Su sedang halusinasi mengatakan jemaat gak kuat kabur, padahal jemaat dia yang kabur. Kasihan Ustadz Su. Oke teman-teman. Nah teman-teman lihat ya, yang dicomot dari video-video itu, yang dia katakan saling caci maki itu mereka saya lihat sedang bicara mengenai Natal ya, yang mana ya pendeta Gilbert sedang meyakinkan orang mau bilang Natal bagaimana, saya tetap merayakan Natal. Mau bilang Natal nggak ada, apalagi yang dipertentangkan itu adalah satu pendeta yang jelas-jelas dari bukan denominasi itu sesama Kristen, tetapi ini adalah dari bidatnya agama Kristen, yakni Saksi Yehova. Diambil si pendeta siapa namanya, Henry Tan, diadu dengan videonya, diadu dengan Pak Gilbert, kemudian dengan Esa Soru, kemudian ada Andre Tunggal saya lihat di situ. Ya wajar lah ya, karena si ini kan orang Saksi Yehova yang selalu merusak kerukunan kekristenan. Justru disitulah kemudian dia kutip Bart Ehrman lah katanya, dia kutip ada anak kecil yang katanya mama Tuhanku ada mamanya. Justru dengan pengakuan anak itu, justru disitulah kesempatan kita menjelaskan kepada anak-anak seperti itu, menjelaskan kepada orang-orang tua yang mungkin belum paham bahwa Tuhanku ada mama, bahwa disitulah ya
kita bersyukur Tuhan kita menjadi sama seperti manusia kita. Ya, dia melihat bahwa itu adalah sebuah hinaan. Saya mengatakan itu adalah sebuah pembelajaran, nggak ada masalah. Ya, kemudian dia juga menyinggung bahwa katanya antara Kristen ini mengatakan bahwa Yesus Tuhan, Tuhannya Allah, Tuhannya Roh Kudus, Tuhannya apa, itu belum clear katanya. Sampai sekarang nggak selesai. Islam belum lahir, Kristen sudah bisa bersatu, ya, saling perbedaan-perbedaan itu disatukan di dalam sebuah konsili yang disebut konsili Nicea tahun 325. Di situ sudah memutuskan kredo atau syafaatnya umat Kristen seperti apa. Ya, disitulah persatuan Kristen, bukannya perpecahan Kristen di situ. Ya, sampai sekarang justru Islam ada Syiah, ada Sunni, belum lagi Syiah terdiri dari berbagai macam Islam, Sunni juga terdiri dari berbagai macam Islam, ya, belum lagi ada Ahmadiyah dan sebagainya. Nggak ada yang bisa duduk bersatu seperti kekristenan pada tahun 325 untuk membahas ketuhanannya. Nah, saya mau membungkam Ustadz ini dengan menunjukkan bahwa Wahabi dengan Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang dan dulu nggak pernah kompak. Ya, saling memaki, saling menyerang, saling membunuh, saling mencakar, ya, saling membinasakan. Itulah mereka ya teman-teman ya. Dan ini dibungkam oleh internet. Ustadz ini bisa sadar bahwa internet telah membungkam mereka, ya, bahwa selama ini wajah Islam yang dikatakan wajah Islam yang ini sebentar ya teman-teman. Oke, masih ada ya. Yang mereka katakan wajah Islam, yang mereka katakan wajah Islam itu Islam yang penuh damai, ya, rahmatan lil alamin. Islam yang katanya kitab penyempurna, ya, ternyata nggak seindah warna aslinya yang kita lihat setelah ada internet. Internet telah membungkam semua itu. Disaster in my Islamic books are exposed to public. Ya, itulah yang terjadi. Di dalam hatinya Ustadz Suharsono sedang menangis melihat bagaimana internet telah menelanjangi Islamnya itu. Ya, tetapi apa yang dikatakan kepada kita? Ya, jadi ini sebenarnya saya tidak sedang menghina Islam. Saya sedang membuka kenyataan karena Ustadz ini justru membalikkan mengatakan bahwa kekristenan katanya ditinggalkan, ya, karena para pendeta saling caci. Tidak ada pendeta yang saling caci. Kamu yang membuat kompilasi video itu, kemudian kamu mengatakan mereka saling caci, ya, mereka bikin video sendiri-sendiri, kemudian kamu adu jadi satu. Kamu yang membuat adu kok, dan orang Kristen juga nggak nonton. Saya pun nonton karena kamu yang tunjukin kok. Seperti itu ya. Jadi ternyata kenyataan di sini Islam hancur dengan adanya internet. Ya, semakin internet luas ditonton orang, semakin hancur Islam ini, teman-teman. Ya, jadi Ustadz Suharsono, kamu jangan berhalusinasi. Ya, bagaimana seorang Wahabi disesat-sesatkan oleh Aswaja? Ya, mereka mengatakan orang Wahabi itu sebagai ajaran radikal, sementara mereka sendiri juga ikut radikal. Ya, 6 tahapan ajaran radikal, Wahabinisme katanya. Ya, mereka menuduh Wahabi. Padahal mereka sendiri yang menuduh juga. Itulah yang justru menista itulah. Ya, katanya Wahabi kami yang paling benar. Ente ahli bidah, ente balul, ente sesat menyesatkan, ente anti kafir, ente kafir, ayo bunuh, ini jihad. Seperti itu ya. Nah, mereka sedang menjelekkan Wahabi, teman-teman. Ya, padahal sama-sama mereka Sunni. Semua video-video sejarah kelam berdirinya Salafi, Wahabi dan Arab Saudi
itu adalah penghinaan kepada saudara-saudara mereka sendiri. Ya, mereka yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, ya, mereka mengatakan Wahabi itu sesat, sementara Wahabi katakan mereka bidah. Ya, sampai kapan pertikaian mereka? Nah, ini yang tidak disadari oleh Ustadz Suharsono. Dia mengatakan pendeta saling debat, saling caci, padahal dia tidak lihat bagaimana kenyataan di lapangan. Pendeta-pendeta saling debat, itu debat akademisi, kita nggak ada masalah, tidak ada orang Kristen kamu katakan bahwa orang Kristen semakin bingung dan lari, nggak ada. Kenyataannya makin banyak umat Kristen di Indonesia, ya, ramai-ramai teriak usir Wahabi, ribuan warga aksi demo tolak Wahabi di Mamben, Lombok. Ya, apa yang terjadi di sana? Ribuan massa mengadakan aksi tolak Wahabi, musnahkan Wahabi di Lombok. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Ustadz Firanda selalu disuruh sebagai seorang Wahabi. Ya, dia sedang berdebat dengan seorang santri Aswaja. Ya. Ustadz Firanda sering menjelekkan saudara-saudara mereka. Aswaja sering menjelek-jelekan Ustadz Firanda ini. Akhirnya dua-duanya memang kenyataannya adalah dua-dua jelek. Nggak ada yang benar juga dua-dua. Lihat ya, kemarin kejadian di Lombok, cuman gara-gara disinggung tentang makam keramatnya, makan najong katanya, langsung turun ke jalan. Halal darah Wahabi katanya. Tolak masjid Wahabi. Padahal sesama mereka. Ya, sampai kapan sesama mereka ini mau saling bunuh, saling mengkafir-kafirkan, saling bidah? Itu pertanyaan kita. Sementara kita sendiri sudah lama selesai sejak 325 Masehi dengan adanya kredo pengakuan iman kami seperti itu, ya. Aswaja usir Wahabi, ya. Jadi Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah mengusir Wahabi hanya gara-gara ada Ustadz Wahabi mengatakan makam najong katanya. Ustadz juga pakai acara najong segala sih, gatal amat gitu, ya. Akhirnya Aswaja mengusir mereka dari bumi tanah Lombok, ya. Akhirnya sekarang para Wahabi sudah bersembunyi. Padahal jumlah mereka tidak sedikit, teman-teman, ya. Banyak sekali jumlah mereka. Nah, teman-teman lihat di sini ya, bagaimana banyak meme terkait dengan Wahabi ini. Tauhid sifat Allah 20 itu salah dan syirik. Kata orang Wahabi, ya, sifat Allah 20 dalam tauhid itu salah dan syirik. Tapi Wahabi sifat Allah sesat, tauhid akal, hasil psikologi, ya. Jadi itu yang diungkapkan oleh tambahan dari Dewata Tri, ya. 20 sifat Allah sesat, tauhid akal, hasil cocokologi. Ada yang mengatakan Allah tidak di langit, ada yang mengatakan Allah ada tempat. Ya, walaupun dia tidak duduk di singgasana atau yang disebut aras, dia tetap ada di segala tempat. Bahkan dia hadir di hati kita, seperti itu. Ya. Ada katanya Allah tidak ada di langit, ada Allah di arsy. Mereka sendiri belum jelas kok dengan pengajarannya, saling sesat menyesatkan. Ya. Si kelompok ini mengatakan Allah ada di arsy, duduk di singgasana di sana. Yang nahan arsy itu adalah para malaikat. Kalau enggak ada ditahan para malaikat bisa jatuh tempat singgasananya. Ya, kemudian ada yang mengatakan, oh salah, Allah tidak ada di langit. Allah ada tanpa tempat, ya. Walaupun enggak ada di langit, enggak ada di mana-mana, tetapi Allah ada. Itu kata mereka. Akhirnya saling hujat menghujat seperti di gambar ini. Ini gambar-gambar ini ya, fresh baru kejadian, ya. Oke teman-teman, ya. Perbedaan Aswaja dan Wahabi ini yang membuat mereka saling gontok-gontokan,
saling bidah membidai, kafir mengkafirkan justru di sini. Ya, perbedaan Aswaja dan Wahabi. Nah, ini harus digedein ini. Bentar ya. Kita harus tambah gede nih. Terlalu besar. Nah, ya. Apa perbedaan Aswaja dan Wahabi? Akidah sifat 20 susunan Imam Asy'ari kata Aswaja. Ya, lahir di 240 Hijriah. Imam Asy'arinya itu. Tetapi bagi Wahabi, tauhid ukiyah, rububiyah dan asma sifat susunan Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak ada hubungannya. Ada lagi yang Khawarij Wahabi. Ya, menganut satu dari 4 mesbah, mazhab, tidak bermazhab. Ya, kalau Aswaja ini ya, Sunni Aswaja ini ada 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Tapi Wahabi katanya tidak bermazhab, dia punya mazhab sendiri, namanya Abdul Wahab. Ya, ada bidah hasanah, semua bidah sesat. Ya bidah ya sesat lah, kok bisa hasanah lagi. Zikir dan doa bersama usai sholat berjamaah. Tidak ada zikir dan doa berjamaah. Ya, jadi Aswaja itu suka-suka aja mengatur kebutuhan waktunya. Tinggal kita buka kanan eksekusi seperti itu. Ini ya perbedaan Aswaja dengan Wahabi, teman-teman bisa ambil sendiri. Ya, kemudian di Wahabi itu ada juga 4 kelompok. Perbedaannya Salafi dengan Wahabi apa? Kemudian ada Hizbut Tahrir juga. Jadi sedikit aneh di sini. Ya. Beberapa pihak kerap meragukan Salafi, Wahabi dan Hizbut Tahrir. Meski mirip, ada beberapa perbedaan di antara kelompok tersebut. Kalau Salafi seperti apa? Silakan, Salafi atau Mbak Wahabi? Ini ya, Salafi, Wahabi, Hizbut Tahrir ya. Mana kira-kira yang sejarahnya itu mendekati kebenaran? Ada? Atau dibiarkan saja datanya itu nanti dicabut sampai 10 tahun atau 11 tahun? Oke, teman-teman ya, di sini ya, Salafi, Wahabi, Hizbut Tahrir ya, perbedaan-perbedaannya seperti itu teman-teman sudah tahu dan sudah bisa melihat ya apa yang akan kita sampaikan di sini. Nah, ini perbedaan-perbedaannya mereka. Jadi yang saya mau sampaikan di sini teman-teman, ya saya hanya mau merespon si Ustadz Su ini ya. Dia mengkompilasi penjelasan dari para pendeta. Mungkin ada penjelasan itu yang saling berbeda, tapi itu biasa. Apalagi tentang masalah Natal, ya. Tetapi dia mencoba menjelaskan itu dengan sangat mengatakan bahwa kekristenan sudah ditinggalkan karena sibuk, mereka bingung melihat umatnya itu pendetanya caci maki, padahal tidak ya teman-teman ya. Nah, dia tidak melihat sendiri di dalam tubuh mereka bahwa lebih parah antara mereka, ya, Wahabi, ya, dengan Aswaja itu bahkan bisa saling membunuh kalau tidak ditengahi kemarin itu di Lombok, ya, sampai ada pihak keamanan yang harus datang seperti itu. Jadi itu yang saya mau sampaikan di sini, bahwa Ustadz Suharsono sadarlah, jauh lebih parah tentang apa yang ada di dalam keyakinan agama kalian ya. Jauh lebih parah perbedaan-perbedaan di antara kalian dibanding dengan apa yang terjadi hanya di antara pendeta Esa Soru,
Ya, kemudian ada satu yang saksi Yehova tadi, si Henry Tan. Ya, kemudian ada pendeta tadi Andre Tunggal dan sebagainya. Itu nggak masalah. Yang masalah yang kamu harus pikirin itu adalah perang di antara Wahabi dengan Aswaja yang sampai hari ini belum selesai. Masih ribut ya, apalagi di YouTube. Di jalan ribut, di YouTube lebih parah. Buka matamu ya, Ustadz Su. Jadi saya mau katakan buka matamu lebar-lebar karena internet sedang menelanjangi kalian. Oke, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan Tuhan memberkati kita semua. Salam kebajikan.